Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, jadi pada video kali ini saya akan memberikan sebuah pengalaman baru ya, mengenai pipa sambungan air ya. Ini saya mempunyai pipa, saya ini patah guys ya, jadi patah dan saya mau ganti ya, mau saya sambung kembali. Masalahnya pipa ini terhubung dengan sebuah sambungan T di sini ya. Oke, saya zoom. Nah, terhubung dengan sambungan T di sini. Dan kalau jika saya mau ganti, saya potong, ini tertanam agak dalam guys ya. Jadi sekitar 1 jengkal saya tanamnya ini. Saya malas mau menggali, jadi kita harus memakai trik ya. Bagaimana cara membersihkan sisa-sisa potongan yang ada di sambungan T ini guys ya. Ini masih ada sisa sambungan yang nempel di lem ya, cukup kuat sekali. Nah, sebenarnya enak ya kalau kita gali lalu kita potong, kita ganti T atau L ya, karena yang di sebelah sini sudah tidak saya fungsikan ya. Nah, bagaimana cara membersihkan tanpa harus menggali terlalu dalam untuk mengambil sisa-sisa lem yang masih nempel ini ya. Oke, langsung saja kita eksekusi bagaimana caranya. Silahkan simak videonya. Oke guys ya, jadi caranya adalah dengan cara kita memberikan air panas guys ya. Jadi tidak kita bakar, melainkan kita akan memberikan air panas. Nah, masalahnya lalu bagaimana triknya memberikan air panas dalam posisi kondisi seperti ini ya. Kita harus memakai beberapa cara guys ya, cara kita sendiri tentunya ya. Jadi di sini saya sudah menyiapkan air panas yang sedang saya rebus itu ya. Dan kita siapkan ini adalah alat pendukung. Ini sendal bekas guys ya. Sendal bekas yang sudah kita tandai ya. Kita tandai sesuai pipa ini ya. Kita tandai seperti ini, yang akan kita buatkan lubang guys ya. Nah, ini akan kita lubangi, lalu kita masukkan di sini guys ya, untuk menahan air panasnya nanti ya. Dan satu lagi, kita buat cetakan lagi seperti ini. Nah, ini harus pas sesuai palaron ya, sesuai pipanya. Lalu kita potong guys ya. Kita potong menggunakan gunting. Nah, harus melingkar pas ya. Nah, untuk potongan ini nanti akan kita masukkan ke dalam pipanya ya, agar air panas yang kita masukkan tidak lari ke dalam ya. Nah, seperti ini. Kita akan masukkan seperti ini nanti ya. Kita masukkan pipanya ya seperti ini. Tapi yang di sini ya, yang di bagian sini. Sebelumnya kita akan memberikan sebuah kawat agar supaya kita mudah untuk mengambilnya ya. Ketika sudah selesai, ini saya kasih kawat seperti ini, sedikit saja kawatnya. Lalu kita tekuk di bagian sini ya, agar kawatnya nanti waktu kita ambil tidak tertinggal guys ya. Nah, kita tekuk seperti ini. Oke, kita masukkan sandal yang ini ya, sandal yang sudah kita potong lagi tadi ke dalam sini. Ini untuk menahan air panas yang akan kita masukkan nanti guys ya. Jadi rencananya ini akan saya masukkan air panas untuk melunturkan lem-lem sisa ini ya. Nah, dan yang ini yang kita lubangi ini akan kita masukkan di sini juga. Tapi sebelumnya kita potong terlebih dahulu ya. Kita potong lingkaran sesuai pipa ini ya. Ini adalah pipa 3 dem. Nah, seperti ini kita cetak lagi seperti ini, lalu kita potong. Ini untuk menahan air panas yang akan kita masukkan di bagian luarnya. Jadi seperti ini nanti posisinya. Lalu kita rendam dengan air panas selama 15 menit guys ya. Ini kita potong.
Jadi prinsipnya kita hanya merendam guys ya, tapi dengan kondisi keadaan yang seperti ini ya, langsung di lapangannya. Kalau untuk yang pipa-pipa yang sudah terpotong sih mudah guys ya, seperti ini. Nah, seperti ini. Kita masukkan di dalam timba dengan air panas saja udah bisa ya. Tapi dalam keadaan posisi ini kita harus menggunakan trik dan cara agar kita bisa melakukannya guys ya. Ini kita lubangi. Nah, maka kita harus menggunakan skill ya, kecerdasan kita. Bagaimana caranya? Seperti itu guys ya. Nah, kita lubangi lalu kita masukkan di sini nanti ya, di pipa yang akan kita eksekusi itu. Oke, ini kita hanya menggunakan barang-barang bekas guys. Ini sendal ya. Oke, seperti ini ya. Sudah terlubang, akan saya rapikan terlebih dahulu menggunakan cutter. Oke, jadi seperti ini guys ya hasilnya ya. Ini sudah kita lubangi. Lalu kita masukkan di sini guys ya. Ini untuk menahan air panas yang akan kita masukkan nanti guys. Nah, kita masukkan. Oke, sudah masuk ya. Lalu kita ini juga kita masukkan ya di sini ya. Ibaratnya ini adalah sebuah timba guys ya. Timba buatan. Nah, untuk menahan air panas yang akan kita masukkan. Ini masih kegedean guys. Akan saya potong ya. Kita cetak ini aja. Nah, kita buatkan seal buatan guys ya, untuk dijadikan sebuah wadah buatan untuk menahan airnya nanti. Ini saya rapikan terlebih dahulu karena kegedean tadi ya. Nah, semoga saja video ini bisa dijadikan sebuah informasi buat teman-teman ya. Ya, video receh yang penting bisa bermanfaat guys ya, nggak apa-apa ya. Jadi di channel ini kita tidak membahas elektronik melulu, melainkan kreatif-kreatif yang bermanfaat guys ya. Kita belajar untuk menjadi orang yang berkreatif guys ya. Seperti itu. Oke, ini saya rapikan agar tidak sesek nanti dimasukkan pipanya. Oke, kita kembalikan di sini posisinya. Ya, seperti ini. Kita masukkan, ini pipa bekas juga guys ya. Sebenarnya nggak pipa juga nggak apa-apa ya. Yang penting bisa dipakai media seperti ini ya. Kita masukkan. Nah, hasilnya seperti ini guys. Oke, mantap ya. Sudah seperti ini posisinya. Lalu kita siram dengan air panas guys ya ini ya. Dalam keadaan seperti ini. Oke, ini air panasnya guys ya. Kita gerojokkan seperti ini. Oke, mantap ya. Jadi aman ya yang untuk air panasnya tidak keluar ya. Kita tutup menggunakan kain ya, supaya air panasnya ini tidak cepat dingin guys. Oke, seperti ini kita diamkan selama 15 menit guys ya, atau 20 menit, supaya lem yang ada di dalamnya itu lunak guys ya. Jadi kita akan ambil menggunakan tang seperti ini ya, tang curut guys ya. Oke, kita tunggu 15 menit bagaimana hasilnya. Apakah sisa-sisa palaron yang patah yang masih merekat dengan lem ini bisa kita ambil sempurna guys ya. Lalu kita pasangkan sambungan pipa, rencananya pipa ini yang akan saya potong nanti. Lalu kita pakai sambungan di situ nanti. Oke guys, kita lanjutkan ya. Kita buka ini. Ini adalah sesuatu yang kita tutupi ya. Kita buka, oke. Nah,
kurang lebih sudah 15 menitan ya. Nah, ini airnya masih panas guys ya. Kita coba untuk membukanya ya. Oke, langsung saja kita buka. Awas, ini masih dalam keadaan panas. Nah, seperti ini ya. Coba kita ambil sisa-sisa dari lem ini ya, apakah sudah bisa. Nah, oke guys, lumayan ya. Harusnya ini agak lebih lama sedikit, nggak apa-apa ya. Nah, sudah bisa kita ambil guys ya. Sudah agak lunak. Masih agak susah guys. Jadi kita tambah lagi untuk air panasnya nanti. Bentar, kita hilangkan dulu sisa air panas yang ada di sini ya. Bentar ya. Kita tambahkan lagi, kita lebih agak lama ya. Karena memang dalam keadaan kondisi di lapangan guys ya. Jadi airnya ini enggak terlalu banyak untuk air panasnya ini. Sebenarnya kalau di dalam timba ini cepat guys. Jadi kita lanjutkan untuk memberikan air panasnya lagi. Kita kembalikan dalam posisi semula ya. Kita siram dengan air panas lagi guys. Oke guys, kita grosok kembali dengan air panas guys ya. Nah, kita tutup lagi menggunakan kain kapan ini guys. Oke, kita diamkan lagi. Kita tunggu beberapa saat ya. Oke guys, kita buka kembali ya. Nah, ini kita ambil dan kita tambahkan air panas lagi guys ya. Ini kita ambil lagi. Nah, ini kita beri air panas lagi ya agar cepat lunaknya. Kita grocok seperti ini saja. Ini air panas. Kita siram seperti ini guys ya, agar pemanasannya lebih lebih panas guys ya. Oke, saya akan mencoba untuk mengambilnya menggunakan tang ya. Ya udah lumayan guys ya, ini sudah lumayan karena posisinya ini di tempat medan lapangannya guys ya. Oke, sudah bisa diambil guys ya. Nah, tanpa merusak sambungan T yang ada guys ya. Jadi mulus di sini. Nah, hasilnya bagus ya. Nah, tidak rusak sama sekali guys ya. Ini sudah bisa kita ambil. Oke, ini adalah penyakitnya ya. Sisa pipa yang masih melekat lem di dalamnya. Oke, setelah seperti ini kita tinggal melakukan penyambungan guys ya. Jadi pada intinya kita hanya mengambil sisa pipa yang masih nempel lem di dalamnya ya. Jadi seperti ini guys triknya. Oke, agak sedikit merepotkan ya, tapi nggak apa-apa daripada kita menggali terlalu dalam. Ini masih bisa kita manfaatkan kembali ya untuk sambungan T-nya.
dengan cara menyiram air panas sudah bisa kita atasi kembali. Oke, saya akan melakukan penyambungan ya. Ini sudah saya siapkan. Ini saya bakar sendiri ya untuk penyambungan nanti. Kita ukur. Nah, seperti ini. Saya potong di sini saja. Oke guys, sudah saya siapkan untuk pipa sambungannya ya. Ini saya buatkan sok sendiri dengan cara membakar ya. Teman-teman pasti sudah tahu ya bagaimana cara membuat sok sambungan tanpa harus membeli sok sambungan. Kita kasih lem terlebih dahulu agar lebih kuat. Nah, lalu kita masukkan di sini guys ya. Oke, jadi secara otomatis sambungan T masih bisa kita pakai lagi guys ya, tanpa harus merusaknya. Dengan cara seperti ini guys ya. Agak sedikit ribet tapi lebih efisien guys ya. Oke, selanjutnya kita sambungkan di sini ya. Saya kasih lem. Ya, seperti ini guys. Oke, mantap ya. Oke, masalah sudah teratasi guys ya. Dengan cara beberapa trik ya, kita mengambil sisa dari bekas potongan pipa yang masih nempel di lem. Oke, hanya ini saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.